Ya siapa? Tadi close up kapan? Kok close up pun opening. Di opening monggo opening. Itu kok sing Cina lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahun baru sedang aku tahun ini baru Ini dulu gitu. Jadi di sini saya mau menghadiri podcast dari Mas Farah. Mas Farau. Podcast kita lah, podcast kita Sama podcast kita sama-sama untuk membahas suatu topik yang berjudul hubungan anak dan orang tua. hubungan anak dan orang tua. Mari kita bahas lebih lanjut dan tolong saksikan sampai selesai. Terima kasih. Langsung dilanjut ke Closing. Lalu di closing. langsung dilanjut ke tuan rumahnya. Kemarin sebuah Mantap Mas. pulau Gimana? mau bisa lah. Hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Sedikit menarik sejenak. Menarik banget. Kenapa? Kenapa? Menarik. Bagi saya menarik banget. Karena banyak orang ada banyak hal di hubungan orang tua dan anak. Ada dari orang lain mungkin iri, dari diri sendiri mungkin banyaklah buat kita bahas satu persatu ya bisa menjadikan bermanfaat bagi kita. Yang nonton juga. Kok kayak abis banget sih itu anjir omongan awal-awal baca kok balik tuh kurang balik nih Arep balik wi. bisa mudah Dong sak video. kasih ini berarti oh iya ya wis berarti ada kita bahas hubungan orang tua dan anak kita ambil pelajarannya untuk pembelajaran lebih dewasa. Iya. Menyempurnakan kedewasaan kita. Katanya Mas Rizal tadi menarik. Kenapa tuh? Menarik. Soalnya saya itu ya nggak bisa dibilang dari keluarga cemara. Oh, Ya cemara. cuman kurang. Milih satu bapak pergi. Kemana? Ikan itu. Betul nih kita itu empati, Cok. Iya, jangan diketawain. Jangan diketawain. Iya kok kamu pada ketawa? Dia yang ketawa. Iya kamu rasis ya? Ngomong-ngomong hubungan sama anak sama orang tua itu, menurut saya sih orang tua itu berperan penting untuk pertumbuhan anak. Bisa. Soalnya kan ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, benar nggak? Bener. Kalau tanahnya nggak miring. Kalian juga mirip. Kalau pohonnya di gunung, tanahnya miring, jatuh miring dong. Jauh deh. Oh ya. Tapi enggak sih, kan jatuh yang dibahas, jatuh tik berarti tetap di dekat pohon. Itu. Kalau nggak ada pokoknya Pasti ada, Cok, pasti ada. Masa buah jatuh sendiri nggak? Mungkin pohonnya sudah ditebang. Pasti ada. Buahnya jatuh sendiri. Pohonnya lari. Tapi menurut kalian di tema hubungan orang tua dan anak itu yang perlu dibahas apa? Atau mungkin apa sih hubungan orang tua dan anak? Kalau menurut saya sih yang perlu dibahas itu apa sih namanya, anak kan ada yang benci sama orang tua. Oh, benar. Pernah nggak dengar anak benci sama orang? Nah, ngerasain juga pernah. Oh serius? Serius. Nah itu kan pasti ada hubungannya sama orang tua, kan hubungan anak dan orang tua. Kenapa tuh kok bisa benci? Enggak dibilang benci sih enggak sih sebenarnya, kecewa sama yang satu karena kan sebagai seorang anak harus dong ada bimbingan kasih sayang. ya, kasih sayang, Edukasi. semuanya kan harus dikasih sama orang tua. Itu suatu tanggung jawab yang harus ditanggung sama orang tua karena punya anak. Nah sedangkan saya nih ya alhamdulillah udah bisa survive sama keadaan ya itu tadi ya, kecewanya tuh karena nggak ada bimbingan dari seorang ya
dari kecil. Makanya saya agak goblok sekarang. Astagfirullah. Kenapa? Tetap pintar. Cuman belum waktunya. Berarti nggak minta. Cuman belum waktunya. Ya, nggak tahu waktu itu tahuan. Menurut Mas Kira, Jadi yang mungkin keluarga jemaah dan Mas Kira. Ini Mas kira. Kalau hubungan orang tua dan anak di tempat saya lumayan bagus karena ibu saya sendiri mengajarkan saya kebaikan dan bisa membimbing dengan baik dan benar. lebih baik, bisa kemudian hari lebih bisa baik dan baik terus. Baik. Terus tapi Baik. minusnya papa saya itu lahir dari kekurangan bimbingan dari orang tuanya, jadi kurang bisa mendidik anaknya karena setiap ada kesalahan bukannya diedukasi tapi malah Caci maki. dicaci. Berarti Mas Kira ngerasa kalau ayahnya Mas Kira kurang dalam didik. kurang dalam edukasinya. Kalau edukasi ada cuman kurang halus. Oh, benar. Dan menurut Mas Kira itu pengaruh nggak sama kehidupannya Mas Kira? Pengaruh sekali. Jadi kalau setiap saya melakukan hal-hal yang mungkin di luar keluarga, di tempat saudara, di tempat teman ataupun di tempat pasangan, jadi terbawa sifatnya dari ayah tadi. Oh, itu keras. Papa di keras. Jadi lebih agak mungkin bercanda saya agak frontal, terus lebih bisa mentalnya lebih kasar, terus sifat saya jadi keras karena kurangnya bimbingan dari ayah itu tadi. Benar. Jadi berpengaruh kepada pribadi Mas Kira ya. Berpengaruh. Menjadi pribadi yang frontal tadi Ya. karena kerasnya didikan ayah. Kalau menurut Anda, Mas Farel, Apa dulu nih? tentang hubungan orang tua dan anak? Kalau menurut saya itu pengaruh besar sih menurut saya. Tadi kan contoh dari Mas Kira sendiri. Mas Kira dengan didikan ayahnya seperti itu kan pengaruh juga kan sama Mas Kira. Nah itu menurut saya juga orang tua itu penting. Penting. Jadi anak kan yang pertama dicontoh kan orang tua. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Kalau misalnya kalian mau punya anak yang nurut, ya menurut saya sih kalian harus mendidik anak dengan benar. Contohnya mendidik. Ya, benar. Soalnya orang tua kan beda beda mendidiknya. mendidiknya. Benar nggak? Benar. Caranya berbeda-beda. Caranya beda. Menurut saya sih caranya mendidik yang benar itu nggak usah terlalu dilepas, nggak usah terlalu mengekang, nggak usah terlalu dilepas. Jadi kalau ada statement Jawa itu colke sirahe cekeli buntute, cekeli sirahe gitu. Apa itu maksudnya? Nggak tahu. Dipegangin kepalanya, dilepas kepalanya, dipegangin ekornya, dilepas ekornya, dipegangin kepalanya. Jadi nggak terlalu mengekang, tapi juga nggak los-losan. Oh iya. Biar nggak seenaknya. Biar bisa. Menurut Anda sendiri? Wah, kalau menurut saya tuh bingung, saya tuh di kategori keluarga cemara atau bukan. Karena didikan ayah saya itu sangat keras sekali, sangat keras. Mental itu udah nggak kehitung, serius udah nggak kehitung. Bahkan sampai pernah, ini agak jelas sedikit, pernah waktu itu mungkin saking seringnya jadi terbiasa di main tangan, pernah sampai saya tantang gelut. Berkelahi. Anak tanam berkelahi. Wah saya wah suai itu cara yang tidak baik, itu real, tapi ya itu tadi, itu saya menyesal, sangat menyesal sekali. Dan karena ya itu tadi terlalu sering, jadi sampai terbiasa, jadi sampai berani. Itu jadi alhamdulillah orang tua saya masih lengkap, tapi ya di situ tadi mungkin bapak saya itu kurang peka. Kurang peka dalam hal perasaan anak. Jadi nggak mengerti perasaan anak. Mungkin bukan nggak mengerti ya, mungkin bapak saya dulu juga dari orang tuanya juga mungkin kurang kasih sayang, jadi
sekarang ke saya juga ya kayak gitu, nggak kurang mengerti perasaan anak. Karena mungkin dulu juga gitu kok saya. Jadi penting banget ya. Iya penting banget sih, karena orang tua itu edukasi dari orang tua itu pasti membentuk karakter, membentuk sifat, membentuk pribadi dan lain sebagainya. Itu sih hubungan antara anak dan orang tua. Tapi aku punya statement yang gini sih, mungkin Anda mau setuju enggak itu terserah ya, tapi saya punya statementnya, argumen bahwa orang tua itu, bapak ibu di seluruh dunia itu tidak pernah gagal menjadi orang tua. Karena gini, anjir, tak ulangi statementnya ya, statementnya. Bapak ibu di seluruh dunia itu tidak pernah gagal menjadi orang tua. Yang ada anak tidak bisa mengambil pelajarannya. Ini maaf buat yang mungkin keluarga apa ini broken home dan lain sebagainya, ini maaf. Dasarnya apa? Dasarnya gini. Jadi kita buat analogi ya. Misalnya orang tua seperti Mas Leader tadi, bapaknya pergi ya, pergi dan sebagainya. Itu bukan gagal menjadi orang tua. Mas Leadernya aja, ini maaf ya, Mas Leadernya aja bisa mengambil pelajaran dari itu enggak? Bisa mengambil pelajaran nanti kalau misalnya Mas Leader udah jadi bapak, ditinggal bapak itu benar-benar nggak enak. Jadi lebih bisa menjadi orang tua buat anak Leader. Jadi nggak ada orang tua gagal menjadi orang tua, itu nggak ada. Walaupun orang tua itu tidak memberikan kasih sayang sama anaknya, itu tetap dia berhasil menjadi orang tua jika anaknya bisa mengambil pelajaran dari orang tua. Besok kalau anaknya sedang punya anak lagi, itu dia lebih mengerti. Oh, aku dulu nggak diberi kasih sayang sama orang tua, dan itu rasanya nggak enak. Dan dia nggak mau anaknya merasakan seperti dia. Jadi lebih punya pengalaman. Jadi alhamdulillah nggak ada orang tua gagal menjadi orang tua, itu nggak ada. Yang ada anak mungkin belum bisa atau belum mengerti, jadi nggak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan orang tuanya. Tapi ada statement lagi gini, sesalah-salahnya orang tua itu pasti bermanfaat bagi anak. Sesalah-salahnya orang tua. Sesalah-salahnya orang tua, contoh tadi, orang tua tidak memberikan kasih sayang ke anak, itu salah. Tapi gara-gara kesalahan si orang tua, anak jadi bisa mengambil pelajaran buat nanti kalau dia jadi orang tua itu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Jadi ada manfaatnya. Jadi nggak bisa orang tua gagal menjadi orang tua kita debat karena dia salah, kita debat, nggak bisa. Orang tua setelah melahirkan anak dia sudah berhasil menjadi orang tua. Tapi kalau misal ada anak nih yang kekurangan kasih sayang misal, terus menurut saya lagi kalau misal orang anak yang kurang kasih sayang terus dia jadi aneh-aneh gitu, misal ikut game segala macam, itu salah siapa sebenarnya? Salah anaknya atau salah orang? Itu tadi karena si anak tidak bisa mengambil pelajaran, jadi dia mikir bajingan nih bapakku rasa kayak gitu kan. Saatnya dia lari ke situ. Nah itu loh yang saya maksud tadi. Jadi yang gagal bukan orang tuanya tapi anaknya. Soalnya dia nggak bisa mengambil pelajaran, nggak bisa mengambil itu, padahal itu bermanfaat sekali. Jadi anak harus mengerti juga cara berpikir orang tuanya. Nggak apa-apa. Gimana Mas Kira? Jadi kalau misal tadi ada anak yang kurang kasih sayang tadi toh, terus anaknya malah jadi nakal gitu. Nah, mungkin karena papanya dulu kayak gitu, terus anaknya diikut-ikutan, atau itu bisa juga, atau mungkin kurang kasih sayang, kurang diperhatiin, jadi anaknya lelah luwes lah, ayo wes bapakku ora bakal golek aku gitu. Maksudnya anaknya itu juga harus nawar gitu loh Mas. Bisa ngerti, oh bapakku ya apa nih ini, oh bapakku nyuruhnya kayak gini, oh besoknya nanti resikonya kayak gini, maksudnya bapak tuh kayak gini gitu lah maksudnya. Iya, nggak harus sih, karena mungkin setelah pikir orang kan beda-beda. Ada yang sudah dewasa dari dini, ada yang belum, beda-beda. Tapi yang jelas dengan bapaknya seperti itu, saat dia menjadi orang tua, itu dia menjadi orang tua yang lebih baik daripada kakaknya. Harusnya iya sih. Soalnya dia bisa melihat bapaknya sendiri. Pelajaran. Itu yang dimaksud pasti ada manfaatnya itu di situ. Saat orang tua melakukan kesalahan kepada anaknya,
si anak saat menjadi orang tua bisa paham rasanya waktu misalnya tidak diberi kasih sayang. Pasti dia menjadi orang tua yang memberikan kasih sayang karena dia pernah merasakan rasanya rasa sakitnya tidak diberi kasih sayang. Jadi ya itu tadi lah, janganlah kita ngunek-ngunek ke bapak RDW. Menurutku mencaci maki jangan. Walaupun bapaknya bajingan gitu. Walaupun bapaknya bajingan, manfaatnya apa kan gitu loh. Misalnya orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua seperti Mas Leader tadi meninggalkan Mas Leader dari kecil. Kalau kita mencaci bapak, apa manfaatnya? Kalau kita menyalahkan bapak, apa manfaatnya? Nggak bakal benar juga ya. Nah itu loh, kalau kita terus menjadi bajingan, apa manfaatnya? Nggak ada. Jadi malah rugi. Malah rugi. Makanya nggak ada orang tua gagal menjadi orang tua, tapi anak tidak bisa mengambil pelajarannya. Karena salahnya orang tua itu pasti bermanfaat sebenarnya bagi orang-orangnya itu tadi. Tergantung cara menyikapi. Tergantung cara menyikapi. Terus misal orang tua tidak broken home, misal katakan cerai, misal katakan, terus anaknya nggak keurus, terus dia lari ke karaoke, dia lari ke dan lain sebagainya. Saat dia sudah menikah, harusnya dia paham. Masa dia tega anaknya juga larinya ke karaoke, larinya kan enggak, pasti enggak tega kan. Bagaimana cara dia menjaga hubungan dengan istrinya agar anaknya tidak jadi salah wong tua itu pasti bermanfaat bagi anak, pasti. Makanya ya itu tadi statement saya, dasarnya itu statement saya, orang tua setelah melahirkan anak tidak pernah gagal menjadi orang tua. Nah kuncinya di si anak ini tadi. Kuncinya di si anak. Nah masalahnya kayak gini Mas, misalnya nih ada anak, orang tuanya cerai semua, tapi nggak ada satupun orang tuanya itu yang mengambil. Paham. Jadi dia hidup Terlantar. sendirian gitu. Nah terlantar lah, katakanlah terlantar. Tapi kan tadi bilang itu kan tergantung pikiran anaknya, dia bisa mengambil pembelajaran dari itu atau tidak. Tapi kan namanya itu misalnya masih kecil ya, tapi kan anak masih kecil itu kan perlunya, iya perlunya dididik, perlunya edukasi. Kalau misalnya dia belum punya edukasi itu, terus gimana caranya dia mengambil pelajaran dari? Nah itu. Kan tadi saya udah bilang, nggak harus waktu itu, nggak harus. Mungkin waktu itu dia kecewa berat. Tapi saat dia menjadi orang tua, kira-kira dia berpikir masa lalunya nggak? Harusnya ya. Waktu dia sudah menikah, dia punya anak, dia berpikir, wah jangan sampai anakku merasakan seperti yang aku rasakan dulu. Berpikir kan? Itu naluri, semua orang pasti berpikir seperti itu. Itulah manfaatnya. Salahnya orang tua bermanfaat. Tapi misalkan nih Mas, itu kan kalau katakanlah udah menikah, udah punya anak, kalau misalnya dia itu misalkan kecewa berat nih, dia terlantar, kecewa berat, dan akhirnya kan belum bisa berpikir ya, belum bisa berpikir secara bagaimana mengambil manfaat dari pengalaman itu. Akhirnya dia udah terlanjur nyemplung ke kehidupan yang brutal. Jadi dia udah pergaulan bebas, mabuk hubungan dan lain-lain. Akhirnya kan bahkan udah seringnya menjalani kehidupan seperti itu yang terlalu brutal, malah terbiasa. Jadi dia nggak ada berpikiran yang Wah iya aku bang ini. Kayak gitu. Waktu udah punya anak dia nggak berpikir seperti itu. iya, soalnya udah terbiasa seperti itu ya, jadinya rusak beneran. Nah, salah orang tuanya atau salah dia? Iya, yang disebutnya Salah orang tuanya atau salah dia? Orang tuanya harusnya memberikan manfaat dari pengalaman buruknya enggak? harusnya iya kan. Tapi kan anaknya ini belum bisa berpikir. Belum bisa berpikir, kalau sudah terjumus, sudah terlanjur rusak. Dan saat dia sudah punya anak, dia nggak berpikir. Itu salah siapa? Salah siapa? Kalau menurut saya, Tidak. Kalau menurut saya itu salah anaknya, soalnya nggak mungkin orang tua itu lalai kuat terus nggak peduli, itu nggak mungkin. Pasti ada perkataan kayak perhatian, dia nggak boleh main ke situ nanti resikonya kayak gini, dia nggak boleh kayak gini nanti resikonya kayak gini, dia nggak boleh gini. Jadi mungkin anaknya belum bisa mencerna, belum bisa dewasa. Itu mau nggak mau cepat atau lambat pasti nanti ketemu jalannya. Nanti pasti anaknya itu nanti pasti, oh iya aku kayak gini resikonya kayak gini, oh iya aku kayak gini resikonya kayak gini.
Jadi mungkin kayak gitu tuh bisa jadi salahnya anaknya, soalnya dia belum berpikir dewasa, belum bisa mencerna. Berarti maksudnya sekira tuh besok pas dia dewasa itu udah naluri ketika dia punya anak. Nanti ada waktunya pasti. Mungkin pas sudah punya anak atau gimana? Ya kontra aku malah. Gimana? Menurutku malah salah orang tuanya. Kenapa tuh Mas? Tapi nggak sebenarnya salah orang tuanya. Lingkungannya juga. Kalau misal ini kan dari tadi kan ngomong kalau misal salah anaknya nggak bisa mengambil pelajaran dari orang tuanya dulu. Tapi kalau misal orang tuanya tuh emang nggak ninggalin pelajaran apapun, terus si anaknya tuh jadi nggak punya pelajaran buat ngambil pelajaran dari orang tuanya nih. Iya, yang menurut saya pendidikan tadi loh, belum bisa, nggak ada didikan. Makanya kan kalau nggak ada didikan dia kan nggak bisa ngambil mana yang benar mana yang salah. Jadi dia yang salah dia malah menganggapnya benar kan. Iya, Nah kalau menurut saya itu mah lebih dari lingkungan. Kalau misal ya buruk-buruknya banget anak tadi itu yang ditinggalin, terus dia dapat lingkungan yang jelek, terus akhirnya dia nganggap semua itu tuh hal yang lumrah, terus jadi sesuatu keburukan itu jadi sesuatu yang baik, iya yang biasa aja. Itu lalu kalau dia udah besar, anak kecilnya itu tadi udah besar, terus dia kayak gitu, itu salah anaknya. Tapi kalau misal masih anak kecil, itu salah orang tuanya dong. soalnya nggak memberikan pendidikan, Ya, nggak mendidik gitu. ya, itu. Nah, terus kalau kayak gitu tadi, ya tadi salah tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau misal anaknya tadi bisa mikir yang benar, karena ditinggalin orang tuanya terus dia dapat pelajaran, itu berarti alhamdulillah lingkungan di sekitar dia tuh support gitu. Jadi dia tuh bisa dapat. Berarti menurutnya Mas Lider, faktor lingkungan itu pengaruh ya? Pengaruh banget sih kalau menurut saya. Ini kita bahas lagi ya. Makanya belum tuntas nih. Jadi sesalah-salahnya orang tua itu lebih bermanfaat. Pasti ada manfaatnya kan gitu. Dan manfaat itu kan nggak harus misal katakan seperti tadi langsung nggak diberi kasih sayang terus berpikir nggak harus. Karena ya tadi dia masih kecil, dia belum dewasa, dia belum bisa berpikir seperti itu. Tapi saat si anak sudah menjadi orang tua dan punya anak, terus dia nggak ingat waktu masa kecil dia nggak diberi kasih sayang, itu yang salah siapa? Terus jadi ngambil yasin ke anaknya gitu. Oke, kita analogikan lagi. Misal saya nggak diberi kasih sayang sama orang tua, terus otomatis saya atau orang tua saya cerai, cuma saya bajingan, saya terlantar, saya lingkungannya nggak bener, terus saya tadi rusak serusak-rusaknya, bajingannya. Tapi ada fase kita menikah, saya menikah, saya punya anak, iya enggak? Iya. Terus kalau misal saya udah punya anak nih, saya nggak ingat waktu masa kecil saya nggak dikasih sayang sama orang tua, saya terlantar, itu salah saya atau salah orang tua? Saya nggak ingat rasanya sakitnya diterlantarkan, rasa sakitnya nggak dikasih sayang, terus saya juga nggak memberikan kasih sayang ke anak saya, itu salah saya atau salah orang tua saya? Salah Anda. Salah saya kan? Salah saya. Kalau Anda. Nah, salah saya kan? Iya. Salah saya. Orang tua tetap memberikan manfaat dengan pengalaman yang buruk tadi. Kecuali kalau saya disandingkan dengan anak saya. Nah itu nanti yang salah anak saya. Saat nanti sudah menikah. Jadi nggak bisa nih kita wisbatkan anak rusak misalnya nggak dikasih sayang, nggak diberi kasih sayang sama orang tua, terus anak rusak salah nggak bisa. Kita tunggu dulu nanti saat dia sudah menikah. Kalau dia sama-sama tidak memberikan kasih sayang sama anaknya, berarti dia salah. Kalau dia bisa mengingat masa lalunya dengan pengalaman buruknya, rasa sakitnya, terus dia bisa menjadi orang tua yang baik, dia bisa seperti itu gara-gara salahnya orang tuanya. Jadi sesalah-salahnya orang tua pasti ada manfaatnya. Itu maksudnya gitu. Oh ya benar, setuju sih. Ini tergantung waktu sih sebenarnya. Kalau misalnya masih kecil, terus yang anak salah, itu salah orang tuanya. Tapi kalau yang anaknya udah gede, terus dia salah, itu emang salah dia sendiri. Ya, gitu. Tapi yang jelas sih kita nggak bahas salah siapa enggak. Orang tua seperti itu tetap salah. Saya nggak membenarkan itu. Terus nanti ada orang tua semua bukan salah sih, kurang tepat. Oke, kita kurang tepat juga nggak apa-apa.
kita katakan kurang tepat. Karena pasti nanti ada apa pelajarannya sendiri. Manfaatnya itu loh. Nah itu loh. Makanya saya katakan sesalah-salahnya orang tua itu pasti bermanfaat. Bukan berarti salahnya itu benar, enggak. Salahnya tetap salah. Tetap salah, tetap menelantarkan anak itu tetap hal yang salah. Tapi salahnya orang tua itu bermanfaat bagi anak. Oh, iya. Jadi nggak ada orang tua gagal menjadi orang tua. Yang ada anak gagal mengambil pelajaran dari orang tua. Walaupun notabene orang tuanya yang salah ya. Iya sih. Setuju. Kalau menurutnya Mas Leader nih, kalau Mas Leader gak jadi orang tua, dengan Mas Leader mengambil pengalaman dirinya Mas Leader melihat orang tuanya Mas Leader, kalau misalnya Mas Leader punya anak, itu Mas Leader mau mendidik seperti apa? Wah, saya mendidik yang benar dong. Dengan pengalaman Anda lebih paham kan? Iya. Nah itu loh yang maksud saya. Itu alhamdulillah kalau misal saya sendiri ya, saya dapat pengalaman dari orang tua saya ditinggalin nih, saya dikasih cerai, terus aku jadi nggak dapat kasih sayang, edukasi, pengetahuan segala macam. Lah itu nggak bakal terjadi ke anak saya. Karena alhamdulillah saya dari lingkungan saya paham, saya dapat pelajaran dari itu. Itu poin saya, gitu. Jadi gitu nggak ada. Makanya kita janganlah, maksudnya daripada kita mencaci maki orang tua kita, lebih baik kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajarannya aja kan. Karena saat kita mencaci maki, saat kita rusak, itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada lah. Nah, makanya nggak ada manfaatnya kan gitu loh. Aman. Nah, itu sih pokoknya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi. Bahas apa lagi? Kalau menurut saya sih kadang ada yang gini. Jadi anak itu kan yang tadi bilang Mas Adi bilang tadi kan jadi bajingan sebajing-bajingannya, jadi brengsek sebrengsek-brengseknya. Dia malah dengan pengalaman dia orang tuanya yang tidak memberi kasih sayang, dia malah takut mempunyai anak malah. Wah, ada loh yang seperti itu. Memilih untuk tidak menikah ada karena takut anaknya sama. Nah itu paham enggak? Maksudnya takut anaknya merasakan seperti yang dia rasakan. Soalnya dia kan udah merasa sakit banget ya pasti gimana kan. Dia malah takut mempunyai anak. seperti itu. Menurutku harus dikasih pengetahuan sih. Kalau misal Anda brengsek terus Anda bajingan, terus Anda jadi anjing nggak usah punya anak, nanti takut anaknya kayak gua gitu. Wah itu jangan. Mending kalau kamu udah pikiran kayak gitu, mending malah punya anak. Terus kamu ngajarin anak lu tuh yang sebaliknya dari lu. Nah itu maaf paling dengan belajar dari pengalaman. Untuk menebus kesalahan-kesalahanmu yang lalu, kamu punya anak itu buat kamu tebus, kamu ajarin yang baik, nggak kayak itu lah. Itu mah benar menurut saya. Nggak terus anjing aku bajingan, aku perasaan dia anak nggak misal sama kayak aku. Salah, tapi kan pasti gini loh. Saya sendiri ya. Dengan bapak saya itu kan selalu berantem, selalu berbeda pendapat, selalu debat, selalu berantem. Saya malah pikiran saya itu enggak, wah saya nanti enggak punya anak lah, takut didebat. Enggak, pikiran saya besok mau punya anak, saya buktikan gimana cara mendidik anak. Itu kan itu pasti semua orang pasti pikirannya kayak gitu. Enggak mungkin ada yang wah malah takut, enggak. Kayaknya biasa, tapi ya mungkin beberapa. Setiap orang kan berbeda. Kalau ngomong-ngomong soal seorang orang tua yang mendidik anaknya, kan dari Mas Leader punya cerita sendiri, dari Mas Faki punya cerita sendiri, dari Mas Gerald punya cerita sendiri. Dan menurut saya itu pengaruhnya gede banget sih, terutama seorang ayah ya, untuk seorang anak laki-laki. Ya, soalnya saya sendiri ngerasa kalau misalnya ayah saya itu sering berbagi pengalaman dengan saya, sering cerita gini, saya jadi tahu dari cerita ayah tersebut, ayah saya itu jadi saya malah jadi bisa lebih baik lagi. Nah soalnya saya juga nggak tahu kan gimana rasanya seperti Mas Leader tadi itu Mas. Makanya itu menurut saya itu penting banget untuk seorang ayah. Tapi ngomong-ngomong soal orang tua nih, menurut pendapat kalian tuh gimana yang orang tua yang mendidik anaknya itu dengan cara dibiarin? Menurut kalian? Jadi nggak kayak konsepnya Mas Abian Jawa tadi ya, dicekali
apa dicolke ndase ini dicekeli buntute. Tapi bener-bener wis ono ora dicekeli ndase, ora dicekeli buntute. Ora kuwe. Ning tetep apa ya? Ora diawasi sih. Mesti dimengke ning isi nganggep anak kuwi anakku. Masih nganggep kalau dia tuh anaknya dia, tapi dia tuh cari pengalamannya itu dengan dibiarin. Menurut kalian gimana? Salah apa benar? Apa kurang tepat ya? Menurut Mas Agi dulu deh. enggak, nanti saya terakhir aja. Oh ya, kira-kira. Tadi mana apa membiarin anaknya kalau kayak gitu gimana ya, tergantung sifat dan wataknya. Kalau wataknya misal wibu terus di rumah doang terus cuman main game loti itu mungkin nggak apa-apa, malah Nggak apa-apa. Serius. Apa? Bukan maksudnya nggak terus keluar, maksudnya tuh Jadi rusak gitu. gitu loh kalau jadian gitu lah. Nah, soalnya kan dari pengalaman saya kan malah saya tuh jadi saya dulu SMP kan aduh jadi cerita Enggak apa-apa, cerita dikit. SMP saya kan dulu sering nakal banget ya, sering apa berantem terus kesana kemari nggak jelas. Satu versus 150 Enggak. Sebelah Saya dulu pernah juga di pas SMP sekali pas mos apa namanya kalau Masa pengenalan di masa pengenalan di luar sekolah itu tiba-tiba didatengin was terus dikeroyok dianiaya dulu. Tapi saya juga berani soalnya papa saya mendidik saya supaya keras. Karena pengalamannya papa saya juga jadi berani, punya mental yang buat lahir. Nah, kalau menurut saya kalau ngebiarin gitu balik lagi ya ini ya. Ngebiarin gitu tergantung sifat dan nganunya. Kalau dia punya ilmu buat ngatur waktu, nge-manajemen waktu, terus punya inisiatif buat jam segini buat belajar, jam segini nge-game, jam segini kumpul keluarga, itu malah nggak apa-apa. Soalnya dia udah biarin aja, dia udah nalar. Nah, jadi nggak usah mungkin dia diperhatiin tapi nggak usah banget gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya nggak tahu waktu terus main terus, jam malam bukannya tidur malah begadang, main keluar terus game main nggak jelas, itu menurut saya anaknya ya kurang tepat. Soalnya harus diawasin gitu ya. Harus diawasin soalnya kan anak juga butuh bimbingan dari orang tua, edukasi dari orang tua, terus ilmu dari orang tua juga. Jadi ya itu tadi mungkin kurang tepat lah kalau ngebiarin anak dengan sifat dan watak yang buruk. Paham. Jadi maksudnya kesimpulannya nggak apa-apa mendidik anak dengan cara membiarkan atau menelantarkan saat anak itu sudah bisa sadar diri. Ya. Jadi ya betul. Jadi kayak misal udah masa kuliah atau masa di pemikirannya udah dewasa tapi padahal masih anak kecil. Nah itu mungkin nggak apa-apa. Dibiarin ya jangan nggak apa-apa loh. Maksudnya nggak apa-apa itu diperhatiin tapi nggak usah terlalu diperhatiin. Kalau menurut saya dari tanggapannya Mas Ijun, gimana kalau misalnya orang tua itu ngebiarin? Jadi kan orang tua gitu kan Mas. Iya. Kalau menurut saya sih kurang Kurang tepat. Soalnya kalau boleh lepas gitu aja, tapi asalkan dididik dulu. At least dididik dulu lah. Gimana biarin anak itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya udah tahu mana yang benar, mana yang salah, itu dibiarin di awal. Kalau belum tahu itu, belum mendidik itu, terus dibiarin itu, menurut saya salah. Jadi kesimpulannya sebelum kita mendidik dengan cara leh-leh luar, itu kita mendidik dulu membekali anak bagaimana cara dia menyikapi, berpikir dan lain sebagainya saat dia dileleh-lelehkan. Ya. Soalnya itu penting menurut saya. Benar. Kalau misalnya nih saya punya anak, saya belum mendidik, ngajarin dia mana yang benar, mana yang salah, terus saya biarin gitu aja, dia malah takutnya kebalik. Yang salah dia anggap benar, yang
benar dianggap salah. Kayaknya di situ kan diterapkan saya. Iya sih. Benar sih, dan Mas Hami gimana? saya mikir dulu ya, takut salah ngomong. Ini apa? Sambil ngopi ya. Kita kopi botolan aja lah. Mas, kira kopi? Ini nggak ada gulanya soalnya. Kopi pahit. Pahitan. Waduh. Deting enggak. Khususan. Wah, Khususan. kapal api ya. Kapal api kalau nggak sponsor. Baru aja buka. Kita pencairan suasana dulu ya. Dari tadi kita tegang terus nih. Kita pencairan suasana dulu, kita sebat dulu, kita ngopi dulu. Berat sih. Emang bahas hubungan antara anak dan orang tua itu banyak kontroversi. Iya. Banyak pro kontra dan banyak perdebatan lah. Tapi yang jelas fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul-betul dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Jadi entah Anda mau pro, entah Anda mau kontra, yang penting kita sama-sama fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Santri quiz. Oh ini fastabikul khairatnya di bawah ini. Oh ini. Fastabikul khairat. Santri. Pagesnya kurang bener. Enggak, emang stylenya gini. Oh, style baru ya. Enggak, santri Balilo itu kayak gini. Kalau santri salap itu nanti gini. Beda-beda. Beda-beda. Saya santri agak nakal jadinya. Iya kan. Oke, kembali ke topik ya tadi ya. Tentang gimana depan tentang orang tua yang mendidik anak dengan cara ditelantarkan. Mungkin poinnya nggak jauh beda sama Mas Farel, Mas Giral ya. Semua tergantung. Ya semuanya berkaitan. Gimana cara orang tuanya memberi bekal sebelum dia diterlantarkan. Atau emang, tapi sebenarnya gini sih, semua orang tua mungkin nggak semua ya, mungkin tapi hampir rata-rata orang tua itu pasti punya rasa cinta kepada anaknya, rasa empati dan sebagainya. Nggak mungkin dong saat anaknya belum bisa diterlantarkan dia menterlantarkan, kecuali keadaan darurat. Contohnya perceraian tadi dan sebagainya itu kan darurat, nggak bisa di planning. Nah itu ya tergantung tadi. Kalau udah seperti itu ya mau nggak mau si anak mungkin nggak setelah cerai nggak, tapi mungkin nanti saat menjadi orang tua baru bisa mengambil bahasa dari Butuh waktu. Dan syarat banyak kan gini sih. Nah mungkin sekarang udah pada tahu ya, sosmed udah berita itu wes sut ngomong. Dulu saya pernah sama bapak saya kan, saya boleh ngerokok nih, ini sedikit cerita ya. Saya boleh ngerokok. Dulu itu saya gini, Bapak pengen punya anak yang jujur enggak? Saya ini jujur loh, Pak. Saya ngerokok di depan Bapak itu bukan berarti saya enggak punya etika, bukan berarti saya anak yang enggak punya adab, yang enggak punya sopan santun, enggak. Tapi saya anak yang jujur. Toh semisal saya enggak ngerokok di depan Bapak, itu saya di belakang juga ngerokok. Terus nanti ditanyain enggak ngerokok. Terus nanti minta uang bilangnya buat iuran, padahal buat beli rokok. Wah, lebih bangsat sih. Itu loh, saya mungkin ini bahaya sih, jangan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya jelek saya jujur, saya bagus saya juga jujur. Walaupun kadang saya bagus itu enggak diapresiasi, karena saking seringnya saya menunjukkan kejelekan saya. Sampai saya menunjukkan kebaikan saya itu saya enggak diapresiasi. Bapak saya dulu, itu udah ya, ini beda topik lagi ya. Ini beda topik tentang mendidik anak ya. Bapak saya itu dulu bilang gini, mendidik anak itu adalah pola pikir mental. Dua itu. Terus dengan pengalaman saya memutar otak, saya sering ngambil hikmah dari suatu kejadian-kejadian, saya tambahin lagi akhlak. Dan akhlak kita majukan ke nomor 1. Mendidik menurut saya yang paling mendidik menurut saya itu akhlak, pola pikir, mental. Akhlak apa? Akhlak adalah perilaku yang baik, gampangannya. Terus pola pikir apa? Pola pikir adalah mindset. Bagaimana dia berpikir tentang suatu kejadian. Contoh mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Itu kan dari mindset. Itu harus dididik. Terus terakhir mental. Seperti Mas Giral tadi, mentalnya terdidik dia. Saat dia dianiaya sama kakak kelas waktu mos, dia berani kan gitu. Itu mental. Jadi penting
Semua ini penting. Akhlak tok tanpa pola pikir, tanpa mental juga kurang bagus sih. Maksudnya dia ya benar bagus, tapi dia jirih. Saat dia ditindas orang dia tidak berani. Terus ada kejadian-kejadian dia tidak bisa berpikir dewasa. Itu akhlak. Pola pikir tok juga kurang tepat. Karena hanya bisa berpikir tanpa berperilaku baik itu juga bajingan. Hanya bisa ngomong, hanya bisa teori, tapi nggak bisa praktek. Prakteknya nol. Prakteknya nol. Itu pola pikir tanpa akhlak. Terus mental tok. Jadi ini yo wanita. Jadi berani tok gitu. Kurungku wanita. Iya. Nek mental tok ya jadi ini bajingan. Kayak cacah pang itu mentalnya terdidik sekali. Sapang ini. Orang masalah iki ada bahas realita kok. Oh, iya. Kita bahas realita. Saya juga pernah jadi anak pang soal. Oh, sering. Saya pernah jadi anak pang. Udah di berapa tahun tuh sebenarnya? Alhamdulillah saya masih menjaga kebersihan. Alhamdulillah. Saya pernah tapi merempul-rempul gitu hidup di jalanan itu pernah. Walaupun nggak lama, tapi walaupun sebentar saya sudah mengambil banyak pelajaran dari situ. Orang anak pang itu pola pikirnya, pola pikir mentalnya jadi luar biasa jadi, bahkan sampai ada liga truk sampai tabrak. Itu kalau nggak mental baja dia nggak berani kayak gitu. Itu bukan mental sih, goblok. Oh iya. Walaupun goblok tapi mentalnya baja loh Pak. Oh lo sampai dari depanin truk lo. Oh loh. Kalau enggak kan lari. Terlalu besar sih mental. Mental terlalu besar. Besaran. Semua hal yang berlebihan tidak baik kan gitu. Ya dah. Nah kayak gitu tapi dia hasilnya nggak dapet. Alatnya nggak dapat, dia ngadam truk itu kan di tengah jalan kayak gitu kan nggak beralat, nggak sopan, alatnya nggak dapat mental tok. Jadi begitupun nanti kalau misalnya pola apa udah ya tadi ya 3 masih. Nah, jadi 3 ini harus dididik. Saat kita menjadi orang tua kita harus mendidik akhlak anak kita pertama, terus pola pikir anak kita, terus mental anak kita. Saat 3 ini tadi sudah kita ajarkan, kita lost, kita terlantarkan, itu nggak apa-apa. Iya. Dan nggak mungkin kita lost itu nggak mungkin. Kono orang mungkin tetap ada pasti perhatian. Nah, dilihatin gimana perkembangannya. Kira-kira mau masuk jurang ya kita lari kita selamatin. Nggak mungkin kita lost, kita terlantarkan. Wih, sumur gue, ada nggak mungkin. Pasti masih ada rasa cinta orang tua. Pasti masih ada. Gitu. Jadi ya gitulah. Dan ini mau saya tegaskan lagi ya. Karena mungkin saya takut tadi ada salah omong gitu. Ya gimana? Ya jelas jangan membuat alasan apapun untuk dijadikan dasar melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Mungkin kan ada yang ya gitulah, banyaklah alasan yang baik dijadikan dasar untuk melakukan hal tidak baik itu banyak. Jadi janganlah kalau ada yang salah ngomong ya di apa jenenge Saring di filter. enggak, mesti nek salah ngomong loh, Oh diluruskan. diluruskan. Nek salah ngomong ya diluruskan kan gitu. Ya gitu sih. Ngomong-ngomong ini terakhir ya. Tadi saya anak mendidik apa? Ya orang tua mendidik anak. Bentar. Saya potong tadi. Maaf. Tapi anak itu juga mendidik orang tua. Loh, gimana? Mendidik orang tua. Jadi orang tua itu mendidik anak juga mendidik orang tua. Dengan wah itu tapi durasinya ranya enggak selain waktu aja ya. Tapi ada konsep Memang kalau di sini atau mungkin udah hampir setengah jam gitu loh. masa. Oh ya berbuat Ya udah. Next time. Next time. Ini masih berkaitan orang tua mendidik anak. Meskipun orang tua udah benar mendidik anaknya, tapi itu enggak 100% dari orang tua. Soalnya orang tua kan juga kerja, terus enggak mesti full seharian ketemu anaknya kan enggak. Menurut saya itu lingkungan juga berpengaruh. Pengaruh itu. Makanya sebelum anak berbaur dengan lingkungannya, kan lingkungan kita nggak bisa mengatur. Kalau di situ lingkungannya baik ya alhamdulillah. Kalau lingkungannya jelek ya mau gimana kan. Makanya sebelum anak itu berbaur dengan lingkungannya, orang tua itu benar-benar harus itu mendidik bagaimana caranya dia membedakan mana yang benar, mana yang salah. Soalnya lingkungan itu besar sangat penting. Ada orang tua yang religius, yang mendidik benar-benar agamis, tapi lingkungannya kok
tidak support. tidak support anaknya ya mau nggak mau ikut lingkungannya. Oh iya. Ting 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 ting, weh, itu Enggak. Aduh, begini. Opo orang ngedeng aku. Ting 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 ting. Gelas berputar. Gelas berputar. Oh, gelas berputar. Iya. Iya, enggak afdol. Enggak. Makanya itu saya sih seperti itu. Ya jelas itu sih. Pembelajaran dari pengalaman itu benar-benar sangat berpengaruh karena kalau hanya dengan teori kita tidak merasakan apa yang dirasakan fisik saja nih. Anjing. Kalau hanya dengan teori kita hanya bisa menerima dengan kepala. Tapi kalau dengan pengalaman kita bisa menerima dengan rasa. Enggak. Jadi kayak gitu. Ya contohnya saya ini banyak berteori tapi praktek nol. Zaman. Karena kan kita ya bos orang tua nih, kita kan belum punya anak. Gimana mau praktek? Nol dong praktek. Oh iya. PKC sekalian besok. Enggak kan? Jangan. Ini kan kita membahas ya, walaupun kita teorinya gini, seenggaknya kita punya teori. Seenggaknya kita punya bekal untuk menjadi orang tua yang baik. Iya. Amin. Amin. Gitu. Ada poin-poin lagi? Jadi kata-kata aja doang, kata-kata buat orang tua. Oh, pesan-pesan ya. Monggo. Cocok Anda yang mungkin pengalaman ada pahit ya dengan orang tua. Ojo ngono, Cuk. Iki aku kenalan itu ora gue ojo diguyu sak itu. Enggak kan pengalamannya emang kurang bagus ya. Kita katakan kurang bagus dengan orang tua. Itu pesan buat orang tua supaya menjadi orang tua yang lebih baik itu apa? Buat orang tua nih ya. Pesan buat orang tua atau desa yang udah punya anak. Mungkin yang baru punya anak, udah melepas anak. Tapi terutama buat berdua tadi yang baru mau punya anak sama udah punya anak. Itu pesan yang paling penting tuh dari tadi juga harus kalau mau didik dengan cara ngebiarin, terus ada orang tua yang didik dengan cara malah nggak dibiarin tapi dikekang, itu jangan. Mending kalau mau dibiarin ya tadi harus dididik dulu, dikasih bekal dulu baru dibiarin. Sebaliknya juga kalau orang yang ngekang, orang tua yang ngekang buat anaknya, sebaiknya jangan terlalu dikekang. Dikasih edukasi segala macam itu harus dikasih, tapi nanti jangan terus dikasih terus yang dilepasin, jangan. Kasihan anaknya jadi dengan kayak gitu mungkin nggak punya teman, terus mungkin dia jadi introvert, itu kan salah kan. Nah, mungkin bisa buat orang tua sih itu dari saya. Dari Mas Giral. Dari saya kata-kata aja. Ya, boleh silakan. What someday ya. Ambil pengalamannya, ubah caranya. Oh, kelas gitu. Jedap-jedap ya. Antara Dari saya sih nggak jauh-jauh dari Mas Ida sebenarnya ya. Poinnya itu kalau mau ngelepas anak itu juga jangan langsung dilepas. Seenggaknya dididik dulu lah. Biarin anak itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah itu baru silakan dilepas. Toh juga jangan dikekang banget. Nanti ya itu yang dibilangin Mas Ida nanti. Kasihan anak. Iya. Saki. Saya apa ya? Pesan buat orang tua. Iya. Pesan buat orang tua apa ya? Gini sih kalau menurut saya pesan buat orang tua ya. Lebih menghargai anak. Jadi lu panjang mana, Cuk? Ya dipersingkat poinnya. Oh, dipersingkat ya. Jadi harus paham. Walaupun seperti yang saya contohkan tadi, saya menunjukkan kejelekan saya. Itu ya jangan dicaci maki, tapi dideketin, dirangkul, terus diajari bagaimana caranya keluar dari tindakan-tindakan yang tidak tepat itu, tindakan-tindakan yang salah itu. Jangan jangan. Anak pasti sakit ya. Karena apa? Gini, karena anak mau jujur tentang kesalahannya itu sudah hal yang Menakutkan ya. menakutkan. Jadi takut juga horor banget. Jadi takut saat anak sudah berani jujur. Itu kalau saya punya anak berani kayak gitu, saya apresiasi kejujurannya. Iya. Benar-benar saya apresiasi kejujurannya karena saya mengalami itu saat saya jujur.
saya dicaci maki, saya sakit. Kenapa? Kejujuran saya tidak diapresiasi. Padahal saya sudah memberanikan diri. Hal yang horor-horor sudah saya berani-beranikan, tapi saat saya jujur, saya malah salah-salahin, saya nggak dihargai. Kejujuran saya nggak diapresiasi. Jadi buat orang tua yang mungkin pesan buat diri saya sendiri di masa yang akan datang, kalau saya punya anak, ini saya bicara kepada diri saya sendiri. Buat besok udah gede. Kalau anak Anda diri saya di masa depan itu melakukan kesalahan dan dia berani jujur, kamu bimbing supaya dia bisa keluar dari kesalahannya dan kamu apresiasi kejujurannya. Kayak anaknya Hadi rumah anaknya Hadi bisa ngomongin video deh. Dan pesan buat istri saya, Istrinya langsung. wes itu saat jam ini kata lagi. Istrinya. 51 menit kok. Oh ya. Mungkin bukan istri saya ya, calon istri saya. Oh ya. Saat Anda sudah memutuskan untuk menerima lamaran saya, Anda sudah harus ya saya ajak berjuang di hal ekonomi, berjuang di hal apapun, terlebih lagi tentang ekonomi, karena banyak orang gagal itu karena faktor ekonomi. Jadi buat calon istri saya akan datang, saat Anda menerima lamaran saya, itu Anda harus sudah siap saya ajak berjuang. Itu sih. Mungkin itu saja dari saya, walaupun masih ada banyak unek-unek yang mau saya keluarkan, tapi ini di next video Iya, next video. kelamaan sini. Ya udah itu aja sih, monggo di closing. Monggo. Closing. Mesti Waduh. Kan kamu yang open, kamu yang nutup tuh. Jadi teman-teman buat yang nonton, terima kasih udah nonton. Terus jangan lupa like. Kita nggak butuh itu. Oh, enggak betul. Kita cuma butuh tontonan ya, dipahami isi. semoga bermanfaat. Nah, itu. Semoga buat kalian bermanfaat, bisa jadi ajaran, bisa jadi contoh buat diri kita, buat introspeksi mungkin ke anaknya besok, mungkin didik istri dan anaknya dan cucu-cucunya besok bisa berguna. Jadi pesan kami, jangan lupa sayangi anak dan lebih mendidik ya. Yang jelas astagfirullah. Oh iya. Dalam kebaikan. Terima kasih Bas. Ada See you later. see you next time. Sama.